Disitulah kami mendapat keterangan bahwa yang dinamakan Ring 1 atau daerah yang dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya itu dari Gapulo terakhir itu seluas itu ternyata itu cagar budaya. Model kok. Lah itu kan banyak makam Balawi. Saya secara pribadi juga tim di sini pelurusan sejarah optimis. Pihak penegak hukum akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau tidak, dia yang akan roboh sendiri. Saya yakin itu. Saya yakin beliau-beliau sebagai amanat penegak hukum yang sudah disumpah untuk menegakkan keadilan di negeri ini akan menjalankan dengan baik. Masyarakat itu kan melihat pimpinannya, ya kan? Sudah jelas bendera merah putih diklaim buatan Balawi. Kok diam saja pemerintahnya ini? Lah, jadi masyarakat menilai, lah pemerintahnya aja diam, kenapa saya susah-susah gitu? Yang salah siapa sekarang? Seandainya itu di zamannya Pak Harto sudah masuk kandang orang-orang yang mengatakan itu. Ya, oke. Baik. Masyarakat ini kan bingung, Gus, terkait persepsi publik ya, mana yang dipercaya publik dalam isu ini gitu ya, terkait hal sebenarnya yang melanggar cagar budaya itu di bagian mana, yang dikatakan ring 1, ring 2, kemudian apakah yang melanggar cagar budaya itu, apakah mayoritas itu yang dikuburkan, tanda kutip ya, itu makam daripada leluhur Balawi, ataupun yang baru dikuburkan tahun 2000-an, atau mungkin ada warga lain, Gus? Yang saya ketahui di situ kebanyakan marganya Balawi. Marganya. Itu yang jadi pertanyaan kami. Itu Pak Agil sempat ngomong bahwa itu dulunya pemakaman umum. Kan gitu. Ya. Jadi semua berhak dikuburkan di situ. Tapi kok Balawi semuanya? Nggak ada nama-nama lokal. Kan aneh juga kan itu. Yang di sekitar ring 1 ya? Ya, ring 1. Jadi gini, ya saya terangkan. Sebelum kita melaporkan ke Polda Jatim dan Polres Tuban, kita akan sowan dulu. Kita kehati-hatian ya, Gus ya? Tuban, Polres dengan Polda Jatim ya, berarti ya? Betul. Tapi yang di Polres Tuban itu bukan PWI, yang melaporkan dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Tuban, keseluruhannya melaporkan di Polres Tuban. Tapi tetap saya ikut sebagai saksi karena diminta kan gitu. Karena saya yang istilahnya menerima tawaran sayembara Husain Bagil kan gitu. Sebelum melaporkan itu kita juga hati-hati. Kita juga sowan ke Mojokerto, ke Balai Pelestarian Cagar Budaya BPK 11 sebagai pemegang amanat undang-undang cagar budaya, merawat dan melestarikan kan itu. Disitulah kami mendapat keterangan bahwa yang dinamakan Ring 1 atau daerah yang dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya itu dari Gapulo terakhir. Itu mau masuk Kuncup, mau makam utama Kanjeng Sunan Bonang itu kan ada Gapulo terakhir yang ada tulisannya Kanjeng Sunan Bonang. Itu seluas itu ternyata itu cagar budaya. Model kok. Lah itu kan banyak makam Balawi. Bahkan tahunnya tahun baru semua. Begini, jadi area cagar budaya Kanjeng Sunan Bonang itu ditetapkan tahun 2010. Ditetapkan sebagai cagar budaya. Lah ternyata luasnya seitu. Dan di situ kami menemukan makam-makam yang umurnya di atas tahun 2010. Nah, itu jelas sudah pelanggaran cagar budaya 1. Dan itu pun Mbak Agil harus membuktikan. Katanya dia menguburkan di situ 90%. Mana saja, kalau ada makam 100, berarti kan 90 dia harus membuktikan. Apakah ada ahli warisnya? Catatan kematiannya? Kan gitu. Nah, itu kalau dia tidak membuktikan, dia kena. Seperti itu. Dan apakah masyarakat tahu, Gus, kalau itu memang pemakaman umum dan memang ada larangan itu sebagai cagar budaya, Gus? Nah, ini kan pernyataan Husain Bagil. Nanti kan kalau sudah naik di persidangan, kan pasti akan ada saksi-saksi, mungkin saksi baru kan gitu, atas pernyataan Husain Bagil. Sejak kapan ini ditetapkan sebagai makam umum kan gitu? Itu loh. Betul. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Monggo lanjut. Yang kedua, Gus. Apakah klaim sayembara Rp 1 miliar plus Alphard lah, katakanlah seperti itu, menurut jenengan nih Gus, ataupun menurut mungkin Pak Kiai yang jenengan sowan juga, kemudian pandangan persepsi publik yang di Tuban, apakah ini sebagai strategi populis untuk membangun legitimasi, atau memang ada upaya serius untuk membongkar sejarah yang dianggap keliru? Saya yang pertama, cenderung yang pertama, cari panggung. Kalau saya ya, feeling saya itu, sudah. Itu jawaban saya. Ketika
ada pernyataan daripada Habib Hussein Ba'agil 90% ikut memakamkan gitu ya. Di video-video itu juga disampaikan. Apakah ada suatu gerakan investigasi khusus mungkin Gus? Makam itu memang ada asli bentuk yang dikuburkan di situ jasadnya, atau memang hanya sebuah simbol itu makam yang dipakai nisan-nisan itu, atau seperti apa Gus? Mungkin Gus ada sebuah investasi khusus atau nggak ke situ? Pengalaman saya di lapangan, makam palsu itu tipenya ada dua, ya. Yang pertama ada jasadnya diganti nama. Oke. Yang kedua tidak ada jasadnya dikasih nama. Nanti dua kemungkinan itu yang terjadi di situ, pasti itu salah satunya, pasti. Jadi ada jasadnya cuma dikasih nama orang lain. Ya. Nah, terus nggak ada jasadnya dikasih nama, seperti itu. Itu pasti dua itu, nggak akan jauh. Seperti itu. Artinya nggak akan melenceng kepada kemungkinan yang lain ya Gus ya? Berarti kalau hitungan seperti itu, berarti kan ada proses pembuatan. Kalau dalam dua indikasi itu ya, tidak ada jasad tapi hanya simbolis nama, ataupun ada jasad tapi diganti nama, pembangunan itu pasti melibatkan pengurus makam itu. Berarti kan ada sebuah saksi lagi gitu Gus ya di antara itu mungkin Gus. Ini kasus besar ini Bang, kasus besar sekali, melibatkan banyak orang ini. Ba'agil ini hanya pintu untuk membuka tabir yang selama ini tertutup, yaitu tadi yayasan, mungkin juga nun sewu pejabat setempat, ya kan? Di situ ada bupati, ada camat, ada yang lainnya. Seharusnya orang yang paling pertama menjaga kelestarian sejarah di situ jangan sampai dikaburkan. Kok bisa gitu? Kecolongan kan gitu. Yang ketiga mungkin juga dari cagar budaya, oknum, ya kan? Kok bisa? Yang punya amanat sebagai penegak undang-undang cagar budaya kok nggak tahu gitu loh. Nah, ini kasus yang besar sekali, akan membuka dan menyeret orang-orang yang sudah melakukan dosa ini gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau untuk pelaporan Gus, sejauh ini sudah sampai mana Gus? Laporan untuk kepolisian, apakah nanti ada informasi akan ditindaklanjuti lagi lebih dalam melalui penyidikan atau mungkin seperti apa Gus? Ya, nanti kita diinformasikan seperti itu. Jadi kemarin waktu kita setelah lapor ke Polda Jatim, esoknya kan kita melaporkan ke Polres Tuban. Nah, alhamdulillah di Polres Tuban kita mendapat keterangan, ya. Maaf, tanggal berapa Gus itu Gus? Maaf, tanggal berapa itu? Laporan resminya tanggal berapa? Hari Kamis. Kamis kemarin ya? Ya, hari Kamis kemarin. Terus lanjut sampai hari yang kedua itu hari Sabtu kalau nggak salah. Kita istirahat sebentar kok itu. Ya, kita kan pulang Jumat kan itu. Ya, Jumat itu. Kamis ya, berarti tanggal 21 ya? Ya, itu di Polda Jatimnya. Ya. Tuh. Kemudian di Polresnya? Di Polresnya hari Jumat, setelah Jumatan saya ingat kok itu. Ya, setelah Jumatan, hari Jumat. Nah, itu kami dapat keterangan bahwa sudah ada instruksi dari Polda Jatim ke Polres Tuban untuk menindaklanjuti. Nah, gini, pelaporan itu ada dua teman-teman ya, biar kita juga paham. Antara Dumas aduan masyarakat dan pelaporan. Kalau Dumas itu tidak dapat nomor seri, yang saya tunjukkan ke jenengan ini. Kalau pelaporan dapat nomor seri, lah ini wajib karena sudah tembus ke Mabes, tembus ke kementerian terkait. Itu kalau tidak dilaksanakan penyelidikan pihak kepolisian yang kena undang-undang seperti itu. Iya, karena kan sekarang sistem pelaporan kasus itu kan juga sekarang sudah digital, terus jadi online. Bisa dicek. Cepat, respon cepat. Jadi memang langsung diketahui oleh pusat gitu ya. Jadi nggak bisa bermain-main dalam proses hukum seperti itu. Betul Gus. Baik Gus. Berikutnya Gus, mengapa sampai hari ini polisi belum menetapkan tersangka, padahal laporan dugaan perusakan situs sejarah sudah masuk? Apakah ada tarik ulur politik, sosial, atau otoritas agama di belakangnya, atau mungkin jenengan punya sebuah analisa akan ke arah situ, atau mungkin optimis polisi atau pihak kepolisian akan bertindak hukum sesuai hukum, adil gitu Gus, dalam kasus ini? Saya optimis karena ini kan baru katakan 1 minggu kurang, ya kan, belum ketemu Jumat lagi, belum ketemu hari Kamis lagi, kan gitu ya. Jadi saya secara pribadi juga tim di sini pelurusan sejarah optimis. Pihak penegak hukum akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau tidak, dia yang akan roboh sendiri. Seperti itu. Saya yakin itu.
Saya yakin beliau-beliau sebagai amanat penegak hukum yang sudah disumpah untuk menegakkan keadilan di negeri ini akan menjalankan dengan baik sesuai dengan kode etik. Begitu. Ya, baik. Ya, sesuai dengan yang tadi Gus, saya sampaikan di publik juga terkait riset ya. Jadi kasus dugaan perusakan cagar budaya, baik itu dalam polemik makam Sunan Bonang dan polemik sayembara dari Habib Hussein Ba'agil, ternyata mendapatkan respon itu 0,8% pengguna sosial media yang berjumlah 143 juta jiwa dari 285,7 juta orang yang ada di Indonesia. Sehingga prosentasenya itu kategori kasus ini ke kategori sedang. Sedang itu kan antara 0,2 sampai 1%. Dan ini melibatkan 1.152.000 pengguna aktif sosial media. Dan ini eskalasi isunya akan menjadi besar itu jika Gus, jika 2 dari 5 syarat eskalasi terpenuhi. Yang pertama itu adalah pihak kepolisian itu yang yang akan tegak lurus terhadap keadilan dalam proses hukum. Kemudian liputan dari media TV seperti TV nasional. Nah, untuk peliputan daripada kasus ini Gus, itu sejauh ini apakah melibatkan TV nasional atau baru sekedar TV lokal Gus? Alhamdulillah TV lokal sudah ya. JTV sudah. JTV ya Gus ya, yang udah masuk ya. Itu kan sudah alhamdulillah. Ini berapa hari sudah terangkat. Hari Kamis kita melapor, hari Jumat JTV langsung angkat. Itu sudah. Alhamdulillah, dan saya lihat juga di portal-portal berita itu sudah. Nah, itu kan sudah langkah yang baik, baru umur 4 hari saya kira kan itu. Sudah bagus sekali. Itu. Sudah mencapai 0,8% Gus, 1 juta pengguna sosial media sudah merespon hal ini. Ya, alhamdulillah itu kan sudah langkah yang sangat bagus sekali gitu. Itu nanti kita kan pasti menanyakan ke Polres Tuban sampai mana. Kan itu kita tunggu 1 minggu. Kita akan datangi, kita tanyakan sejauh mana. Di situ kita nanti mengajak kan gitu, awak media atau apapun sebagai bukti kan gitu. Karena kita juga dimintai tanggung jawab oleh masyarakat kan gitu. Apakah cuma TV nasional belum masuk ya? Kalau TV nasional belum masuk ya? Belum masuk ya? Insya Allah kita akan merangkul itu. Kita nanti akan sowan juga ke bupati, ke anggota dewan, kan gitu. Berarti karena PWRS ya, membawa PWRS tadi ya? Iya, harus andil di sini karena ini pelurusan sejarah. Jika kita hilang sejarah kita, hilang harga diri kita, jati diri kita hilang sudah. Betul. Digantikan jati diri orang lain, seperti itu. Masyarakat Tuban itu orang-orang yang paling seharusnya ke depan dan pejabat-pejabatnya untuk meluruskan sejarahnya, seperti itu. Baik, Gus, ini yang menarik Gus. Ini kan di dalam tahun-tahun ini kan masih di dalam tahun polemik nasab. Ya. Yang sudah berjalan sejak tahun 2023 awal lah. Sebenarnya sih kasus Keimat itu di Oktober 2022. Ya. Dan ini karena isu polemik nasab itu nyambung Gus dengan isu yamanisasi ataupun ba'alawisasi, di mana banyak muncul fenomena makam-makam palsu yang tadi jenengan sampaikan ada 2 tipe. Makam ada jasadnya diganti nama atau makam yang tidak ada jasadnya tapi ditambahin nama kan gitu. Ya, dan ini akan menjadi sebuah isu yang saya prediksikan itu akan menjangkau nasional. Dan itu juga nanti akan menjadi sebuah pintu, mungkin yang Gus sampaikan itu bisa menjembatani daripada fenomena makam-makam lain yang belum terungkap di publik, bukan? Yang belum mendapatkan perlakuan hukum. Dan ini menarik lagi Gus, dari seluruh pengguna sosial media ini, 83% yang mendukung untuk pemrosesan hukum, 40%-nya itu adalah yang terpapar polemik nasab. Dan yang 60%-nya itu yang murni. Artinya masyarakat organik, pegiat sosial media yang tidak terpapar apapun tentang polemik nasab. Nah, ini yang mau saya tanyakan kepada Gus ya. Apakah polemik ini murni soal cagar budaya atau diam-diam nantinya akan bergeser ke isu yang lebih sensitif, legitimasi habaib, klaim nasab dan otoritas keagamaan? Mungkin pandangan Gus ke depan seperti apa Gus? Monggo Gus. Ini pertanyaannya agak tajam dan kritis. Ya, jelas itu. Jelas akan jadi yamanisasi, ba'alawisasi itu pasti. Karena pihak Ba'alawi sudah mengatakan bahwa di media bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Loh, Indonesia diakui milik Aulia Tarim itu kan suatu pengkhianatan. Sejak kapan Ba'alawi ini datang? Sedangkan di sejarah dia adalah budak-budak Belanda. Anjing-anjingnya Belanda yang dibawa ke Indonesia.
Sudah jelas itu catatannya. Kok bisa mengatakan Indonesia milik Alwi Tarim? Apakah mereka ikut perang? Ya. Mendirikan. Lah, makanya untuk melegalitaskan itu, mereka mengklaim bahwa Wali Songo adalah Balawi. Terus makam-makam di situ ditanami, makam-makam Balawi. Ya kan? Terus dari segi yang lainnya mereka mengatakan bahwa bendera merah putih buatan Balawi. Loh, itu kan sudah jelas mau mengambil yang bukan miliknya. Begitu. Ini bahaya sekali. Ini sudah tentang kebangsaan. Makanya kalau pemerintah diam, berarti pemerintah mengkhianati para pejuang dan leluhur negeri ini. Bagaimana orang asing yang ratusan tahun tamu di sini tidak mau pulang, mengklaim milik kita yang diperjuangkan penuh darah ini. Itu loh. Nah, Gus, ini yang unik, Gus. Sebenarnya gini, masyarakat ini sepertinya belum aware terhadap fenomena pemalsuan makam. Kalau kita riset di media sosial, isu Yamanisasi Balawisasi yang berhubungan dengan pemalsuan makam ini tidak seimbang nilainya ketika membahas polemik nasab. Sebenarnya kalau kita bahas polemik nasab dengan Yamanisasi dan Balawisasi itu belum harusnya sinkron. Artinya itu tidak bisa terpisahkan, Gus. Karena kan berhubungan dengan dua itu sebagai pusat legitimasi dan glorifikasi nasab mereka. Dan uniknya di dalam membahas polemik atau makam palsu ini, masyarakat belum terlalu peduli, Gus, terhadap sejarah yang dibelokkan, indikasi sejarah yang diputarbalikkan, kemudian sejarah yang diakui milik mereka. Ini bagaimana, Gus, untuk bisa masyarakat kita untuk memahami itu, Gus? Ya masyarakat itu kan melihat pimpinannya, ya kan? Sudah jelas bendera merah putih diklaim buatan Balawi. Kok diam saja pemerintahnya ini? Lah, jadi masyarakat menilai, lalu pemerintahnya aja diam, kenapa saya susah-susah gitu? Yang salah siapa sekarang? Seandainya itu di zamannya Pak Harto, sudah masuk kandang orang-orang yang mengatakan itu. Kurang ketegasan. Heran saya. Itu yang membuat masyarakat akhirnya, alah, pemerintahnya aja diam. Terus dari tokoh agama, masih ada banyak yang membela mati-matian Balawi. Padahal jelas, selama 4 tahun katakan ini, Balawi tidak bisa membuktikan kesohihan nasabnya. Begitu loh. Hanya muter-muter gitu aja. Kan simpel sebenarnya. Kalau mereka memang duriasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kan tinggal minta isbat dari Narkoba Internasional. Selesai. Seperti yang dilakukan Pondok Sidogiri. Ya. Selesai sebenarnya. Simpel. Nah, kita punya MUI juga mulutnya bisu menutup dengan masalah ini. Juga lembaga-lembaga keislaman yang lainnya. Ini kan masalah nasab ini, kalau kita orang muslim, itu kan ini nasab yang paling suci. Manusia yang kita kagumi, ya kita puja. Baginda Nabi Muhammad SAW. Terus ada seseorang yang mengaku bahwa di darahnya mengalir darahnya, tanpa ada pembuktian terus kita percaya, itu kan bodoh. Dan dampaknya apa di masyarakat? Akhirnya orang yang mengaku itu menyalahgunakan untuk suatu sikap yang tidak benar. Contohnya sudah banyak. Padahal Gusti Allah sudah dawuh, jika ada kabar datang kepadamu, ceklah kebenarannya. Siapa tahu itu di belakang hari membuat kehancuran. Di sini akan seperti itu. Di mana ayat ini? Kemana kiai-kiai ini? Itu pertanyaan saya. Apakah ayat itu dibuang oleh mereka yang mengaku kiai dan ulama itu? Seperti itu. Ya, baik.